Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan membahas ya sesuai dengan janji aku di video sebelumnya ya. Sekarang aku ke bagian bab persiapan untuk menikah sampai sesudah menikah. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Oke, yang pertama adalah aku nyicil seserahan dan juga mahar. Untuk seserahan sama mahar itu aku cicil dari bulan November ya, dari aku tunangan. Nah, aku tunangan itu di tanggal 6 November ya. Terus dari situ aku mulai cicil-cicil, aku mulai buka tutup Shopee ya. Terus ada perintilan yang enggak aku beli di Shopee ya, bedak, concealer, terus tas sama sendal gitu-gitulah, pokoknya ada beberapa yang enggak aku beli di all shop. Nah, jadi aku langsung ke tokonya langsung gitu, terus bayar, dan kebetulan waktu itu uangnya udah ada di aku semua, jadi aku tinggal beli-beli aja. Calon suami aku waktu dulu itu tinggal terima beres. Terus yang kedua adalah kalian harus tahu kalian mau pakai vendor mana aja. Nah, kebetulan waktu itu tuh, waktu aku setelah tunangan itu ada yang namanya Bazar Wedding Expo di salah satu mall di Yogyakarta. Yang tertarik di situ, sebenarnya ada beberapa yang tertarik, tapi kemahalan gitu lah ya buat aku. Jadi aku ya udahlah, lagian waktunya juga mepet. Alhasil aku nyari-nyari untuk busana dulu. Dan aku tuh cari-cari di bazar itu, ada satu cocok, tapi aku nggak deal di bazar itu gitu loh. Jadi aku dealnya itu malah di tokonya gitu, di galerinya gitu loh. Nah, aku ke galerinya, aku langsung booking 2 ya, pun ya sepasang gitu sama 2 pasang untuk orang tua. Nah, itu aku udah deal, aku udah DP ya. Lalu aku bingung di situ, aku belum tahu aku mau di mana. Akhirnya Mbak yang punya gaun itu ya, yang punya galeri itu, dia ngasih tahu nih, kita ada kerjasama nih sama WO ini. Tadinya tuh aku pengen di Westlake Resort ya. Kebetulan mbaknya itu ada kayak paketan WO-nya gitu untuk di Westlake. Tapi di situ untuk 100 pack aja guys. Aku tuh yang lebih dari 100 pack gitu loh. Nah, alhasil aku cari tahu dulu nih, kira kemahalan nggak ya. Kalau misalnya kemahalan ya udah kita cancel aja yang di Westlake itu. Dikontak sama dari mbaknya itu, mbaknya yang punya galeri itu. Dia nawarin ini price listnya, siapa tahu mau pindah di mana. Nah, kebetulan itu udah all in semuanya, dan alhamdulillahnya aku dapet WO yang bener-bener super baik banget, dan itu langsung dihandle dari yang punyanya. Selain itu ya, aku itu didapet perlakuan yang bener-bener sangat nyaman ya sama ownernya ya. Kita dijelaskan ya, ini aku belum DP nih ya, belum DP, belum apa, pokoknya kita udah ketemuan dulu, dikasih tahu ini penjelasannya seperti ini, nanti kira-kira seperti ini. Terus pas itu juga, pas kita ketemuan itu ada juga dia kebetulan mau meeting sama salah satu calon pengantin, yang mana dia juga akan ketemu dengan vendor dekor gitu ya. Jadi sekalian gitu ketemunya sama aku juga, jadi sekalian dijelasin, dan aku mantep. Nah, aku udah pilih, aku tuh pengen di outdoor ya guys, seperti yang kemarin aku bilang, aku tuh pengen di outdoor. Tapi karena Januari itu adalah musim hujan, aku takut hujan ya, karena ya emang hujannya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Tapi ya daripada repot gitu akunya ya, alhasil aku cari yang indoor guys, dan yang sesuai budget ya. Alhamdulillahnya aku dapet di Crystal Lotus. Jadi setelah semuanya pemberkasan selesai ya, sebenarnya ya sama WO nya ini bisa dibantu untuk melengkapi berkas-berkas ke KUA ya, tapi karena aku ini orangnya pengen sendiri gitu loh, pengen tahu perjalanannya sesusah apa gitu untuk mencapai ke jenjang pernikahan ya. Jadi alhasil aku sendiri ya, pokoknya udahlah, KUA itu udah beres sama aku ya. Terus nanti
tinggal WO-nya itu urusin vendor-vendor lain yang kita fixkan ya. Jadi aku pilih yang all in ya, tapi ada beberapa yang aku keluarin dari WO tersebut, dari price list WO tersebut gitu. Jadi karena ada beberapa yang di dalam paketan itu tuh, kayak misalnya ya, di dalam paketan itu tuh makeup artisnya itu si A, terus fotografernya tuh si A, tapi ternyata di tanggal yang sama itu tuh udah terisi dengan orang lain gitu kan, karena kan kru dari WO-nya ini banyak, jadi satu tanggal itu bisa dihandle beberapa calon pengantin gitu loh. Nah kalau pas di tanggalnya aku nikah itu ada 2 acara, jadi ya mau nggak mau kita harus cari yang lain. Dan kebetulan aku juga pengennya makeup artisnya itu yang sesuai dengan apa yang aku mau. Ya udah, alhasil aku cari sendiri yang menurut aku tuh bagus gitu. Ya udah, terus menurut aku bagus adalah si B, ya udah diganti. Jadi dari paketan tersebut dikeluarkan harganya, misalnya dari harga 5 juta ya, dari harga untuk makeup itu 5 juta, itu dikeluarkan tuh sama pihak WO-nya. Jadi nanti total all in-nya itu dikurangi 5 juta dan aku bayar sendiri ke makeup artisnya gitu. Terus abis itu yang aku cari sendiri itu yaitu tadi gaun ya, kayak attire pokoknya dari gaun. Nah gaun itu aku cari sendiri dan itu aku udah DP sebelum aku ketemu sama WO kan. Dan kebetulan di paket all in itu airnya itu kan yang aku pilih gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau itu dikeluarin lagi kayak sama kayak MOA-nya gitu. Jadi total yang ada di paketan itu harganya dikurangin sama makeup artist dan juga gaun gitu ya. Jadi aku yang dikeluarin itu tuh aku bayar sendiri ke orangnya, ke si owner masing-masing gitu, kayak MUA-nya sama ke yang penyewaan gaun itu gitu. Terus selain itu kan semuanya tuh terstruktur sama WO-nya ya, WO-nya yang ngurus semuanya sama vendor-vendornya. Terus aku udah milih backgroundnya seperti apa ya, terus dekor-dekorannya itu seperti apa, itu aku udah milih. Jadi aku tinggal tunggu beres. Selain itu aku cuman tinggal beli seserahan dan juga mahar yang belum kekumpul ya. Itu aku kekumpul itu sekitar H-3 minggu itu udah beres ya, udah semuanya lengkap. Kalau mahar aku langsung beli ke toko Semar ya, aku nggak beli online. Jadi aku matokin harganya itu dari line ya, kan ada di Antam gitu. Pokoknya lihat harga emas di hari itu tuh berapa. Dan budget aku tuh ternyata kurangan gitu untuk maharnya. Jadi aku cuman budgetin berapa belas juta. Ternyata itu tuh lebih dari itu guys, tapi nggak apa-apa karena bisa ke cover dari sisa kalian seserahan. Jadi seserahan itu misalnya aku kasih anggaran 10 juta. Nah 10 juta itu ada sisa, nah sisanya itu buat ngecover beli maharnya itu. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu nih penganggarannya aku tuh seperti apa ya, anggaran-anggaran biaya untuk menikah, kalian bisa cek video aku di YouTube aku yang pertama ya. Kalian bisa klik covernya ini ya, atau kalian bisa klik di link di bawah ini, aku bakalan kasih tahu. Kalian bisa ngebayangin berapa biaya pernikahan kalian gitu ya, belajar untuk buat rancangan keuangan gitu ya. Terus abis itu ya udah sih itu aja, terus tinggal menikmati tanggal-tanggal, mendekati tanggal-tanggal ya. H-7 itu kayak rapat antara vendor dan juga kita gitu loh. Dan untuk gaun ya, gaun itu kan tidak sesuai dengan badan, postur badan kita gitu kan. Kita harus fitting berkali-kali untuk bisa ngepasin ya, biar bisa bodinya tuh biar bisa pas. Jadi waktu itu aku berapa kali ya, 3 kali ke butik gitu ya, ke butik. Dan aku dikasih free untuk pre-wed ya. Aku nggak punya videonya, tapi kalian bisa lihat di Instagram aku ya. Ada highlight vendor, kalian bisa lihat di situ aku ada gaun untuk pre-wed aku yang dari butik tersebut ya, warnanya hitam. Pas rapat vendor itu kita ada tes food ya, tes food yang kita pilih ya dari
paketan tersebut itu aku ada beberapa makanan tambahan ya. Terus habis itu kita tes food, ternyata semuanya enak banget guys. Tapi sayangnya waktu aku nikah itu aku cuman makan sup doang sama buah. Aku sama sekali nggak makan apapun karena emang bener-bener rame banget. Sebenarnya ada sih satu meja itu untuk pengantin gitu, tapi keluarga aku udah pada ke kamar duluan, masa aku makan sebanyak itu kan. Alhasil aku minta dibungkus aja, terus aku bawa ke kamar. Dan yang aku makan di kamar itu cuma satu guys, yaitu Thai beef salad. Thai beef saladnya enak banget guys, aku pengen banget beli lagi. Kapan-kapan kalau misalnya aku ke Jogja gitu mau nginep di Crystal Lotus. Udah sih untuk persiapannya itu aja. Sama kalau keluarga aku itu bikin baju sendiri untuk akad gitu, jadi ada seragaman gitu sama keluarga aku. Dan keluarga suami aku juga dia seragaman juga, tapi dia beli sendiri. Jadi persiapan dari suami aku tuh aku nggak tahu pasti ya, tapi ini aku cuman ngasih tahu persiapan dari sisi aku aja. Nah setelah itu H-1 keluarga aku, keluarga suami semuanya udah sampai di Jogja, langsung tidur di hotel ya. Tapi ada beberapa yang tidur di belakang hotel ya. Di belakang hotel itu ada Red Doors. Nah kayak teman-temannya Sudiana, teman-temannya kami aku itu tidurnya di Red Doors. Hari hanya baru tidurnya di hotel gitu. Dan itu semuanya yang biayain suami aku. Jadi kalau persiapannya itu aja, cuman mempersiapkan apa yang harus ada dalam pernikahan, kayak seserahan, mahar, dan semuanya itu aku kerjain sendiri ya. Aku cari-cari sendiri, terus aku antar barang-barang ke tempat yang ngehias juga sendiri. Sama aku beli replika maharnya itu juga sendiri, aku ngambil sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Aku anterin ke hotelnya pun sendiri guys. Jadi capek banget guys, beneran deh. Hari mendekati pernikahan tuh aku nggak ada yang namanya istirahat, padahal harusnya calon pengantin itu istirahat ya kan. Tapi aku nggak, tapi nggak apa-apa untuk pengalaman aku, karena aku juga harus tahu dong step by stepnya, karena kan itu pengalaman sekali seumur hidup. Jadi aku harus biasain gerak gitu. Kalau misalnya enggak dikerjain sama orang lain, kita nggak tahu dong, kita nggak punya pengalaman dong gitu ya. Pas hari hanya itu udah aku mulai start make up jam 9 ya, selesai jam setengah 2 kurang ya. Itu bener-bener deg-degan banget. Aku tuh paling deg-degan pas akad ya, karena aku takut suami aku tuh salah ngucapin terus gagal ya kan. Mau nggak mau kita harus ganti hari, padahal kita udah siap, udah make upan segala macem ya. Itu aku disediain kayak asisten untuk aku, orang tua, sama untuk suami aku kan. Tapi aku nggak tahu ya dari suami aku tuh emang benar-benar ada yang asistenin atau enggak ya. Kalau di aku beneran ada sih guys. Kalau aku ada yang asistenin itu mbak-mbak ya, dia kayak nawarin kalau butuh apa kasih tahu aja, nanti dia yang wirawiri gitu loh. Kayak dia nawarin mau makan nggak, mau gitu, misalnya makan pengen sup atau buah atau minum, nanti dia yang ngambilin. Terus kayak aku nih dipegang sama dia gitu loh, jadi aku nggak bawa HP sama sekali di panggung. Kalau suami aku bawa. Untuk semua hasil dari WO-nya itu aku suka banget ya, semuanya berjalan dengan lancar. Cuman ada beberapa yang nggak srek di aku, dari dekornya gitu, dari vendor dekornya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, nanti aku bakalan kasih tahu ya nama pengantin perempuan dan juga laki-laki itu kan harusnya terlihat jelas ya kan, tapi nama aku itu nggak kelihatan kalau di kamera. Kalau pas dari mata itu kelihatan guys, tapi kalau di kamera nggak kelihatan karena mungkin lampu atau flash gitu, jadi nggak kelihatan. Kecewa sedikit aja sih guys, tapi lainnya enggak.
Aku nggak tahu ya sebenarnya tuh gimana, karena kalau aku pakai WO nih, aku nggak ada buku tamu. Yang buku tamuin itu adalah tim WO-nya sendiri yang ngebantuin. Nah di situ aku dapet amplop yang masuk ke situ tuh. Nah itu tuh pas dikasihkan ke orang tua aku, ke mama aku, pihak WO-nya tuh bilang kalau kuncinya itu terbuka. Kuncinya itu terbuka. Oh juga kenapa kok bisa kebuka, padahal kan harusnya aku yang buka gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku sama mama aku ikhlas aja gitu kan. Mungkin emang rusak atau gimana, aku nggak tahu ya. Habis itu souvenir ya, kalau masalah souvenir itu alhamdulillahnya ada sisa ya. Tapi ternyata ada pengaduan dari WO-nya, itu ada souvenir yang diambil dari pihak hotel. Dari pihak hotel ngambil, tapi nggak tahu berapa ya, nggak tahu berapa persisnya ngambilnya berapa. Jadi keluarga aku tuh yang ada di situ ada yang nggak kebagian souvenir juga gitu. Dari sisa souvenir udah diambil sama pihak hotel ya, itu adalah sisa untuk keluarga aku, walaupun nggak semuanya kebagian, tapi nggak apa-apa lah ya. Aku sangat-sangat berterima kasih atas kejujurannya. Kan harusnya tuh ada yang jaga gitu ya guys, dari pihak WO-nya gitu loh. Tapi kenapa kok bisa sampai diambil gitu loh? Gak masalah. Ya udah, aku nggak mau mempermasalahkan itu. Aku cuman mau ngasih tahu aja ke kalian kekecewaan hari H aku itu seperti apa. Tapi overall aku WO-nya sendiri aku bener-bener kasih 10 jari ke kalian ya. 10 jempol, maksudnya 10 jempol. Kalau aku punya jempol 10 juga aku bakalan kasih 10 jempol. Karena mereka ini ramah-ramah, baik-baik, semuanya itu friendly dan gaul-gaul guys. Jadi kalian gak usah ngerasa canggung, gak usah ngerasa kayak gimana gitu sama kru WO-nya ini, karena mereka itu bakalan bener-bener untuk kita banget gitu loh. Kalian tahu nggak, aku ini seserahannya tuh hampir 27-an 27 box gitu. Enggak, boxnya itu cuman ada 16-17an, lainnya itu makanan. Tapi kan makanannya itu kan dibungkus rapi ya kan guys. Nah itu semua totalnya itu 27. Kalian tahu kereta yang buat bawa barang di hotel itu tuh bisa sampai berapa kali ambilin gitu loh. Aku salut banget sama mereka, bener-bener ngebantu banget di acara aku, bener-bener semuanya berjalan lancar. Kalau aku boleh saran untuk WO, kalau misalnya dari pihak calon pengantin itu tidak ada buku tamu gitu ya, untuk salah satu penanggung jawab buku tamu gitu, dia harus benar-benar bertanggung jawab atas yang ada di situ gitu loh. Kayak misalnya kado, kayak misalnya amplop dan juga souvenir, dan mereka harus bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi itu cuman aku kasih saran aja biar kedepannya itu jadi lebih baik lagi gitu ya. Dan selebihnya nggak ada sih, cuman kalau background itu nggak masalah lah, yang penting nggak jelek-jelek amat. Udah gitu aja, semuanya bagus. Dari prewed udah di handle sama WO-nya juga. Seperti yang aku jelaskan ya, semua tim WO dan juga ownernya itu sangat-sangat ramah, baik, dan sabar banget untuk ngehandle kita. Apalagi mama aku tuh selalu cerewet dan mereka membantu dengan sabar ya guys. Jadi udahlah segini aja ya. Itu sih persiapan aku dari setelah tunangan sampai hari H. Ya udah segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bye bye, see you on my next video.